Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore hari ini kita bersama-sama masuk dalam ibadah rumah tangga yang masih dilakukan di rumah masing-masing. Sebelum kita bersama-sama membaca serta mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, dalam kasih kemurahan-Mu Bapa, kami datang kembali ke hadirat-Mu. Naikkan syukur untuk segala berkat yang boleh kami terima dan kami rasakan. Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami memohon urapan kasih kuasa Roh Kudus-Mu, memampukan kami untuk dapat memahami serta mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami, pribadi tiap pribadi, keluarga tiap keluarga. Ini kami Tuhan, dalam kasih kemuliaan-Mu, biarlah kuasa kasih-Mu bekerja nyata dalam pembacaan firman pada hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan terambil dari Rut pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Rut pasal 3 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-15 yang memberikan judul perenungan, jangan nanti, lakukan sekarang. Jangan nanti, lakukan sekarang. Dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini ada dua tokoh dan juga pribadi ya, yang dimana kini kita bisa lihat bagaimana cara kerja Allah dalam menggunakan pribadi ini. Dua tokoh ini ialah Rut dan juga Naomi, di mana mereka telah memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Di Bethlehem mereka tidak lagi memiliki apapun, tanah pun tak punya, dan juga segala sesuatu yang berkaitan untuk kelanjutan kehidupan mereka pun tak punya. Tapi satu hal yang mereka miliki ialah anggota keluarga mereka, di mana di dalam sini apabila kita boleh baca sama-sama ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-15, disampaikan bahwa pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu. Lalu meraba-raba ke sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. Bertanyalah ia, siapakah engkau ini? Jawabnya, aku Rut, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Bicara tentang perlindungan, kata perlindungan akan sedikit berbeda dengan kata pertolongan. Pertolongan ialah salah satu bentuk sikap atau salah satu bentuk tingkah laku yang dilakukan hanya pada saat itu juga. Itu pertolongan. Tetapi lain halnya dengan perlindungan. Perlindungan ialah satu bentuk sikap yang dilakukan terus-menerus. Perlindungan. Maka di sini kita perlu mengetahui perbedaan antara pertolongan dan juga perlindungan ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Baik, pertolongan ataupun yang boleh kita lihat di sini berbeda dengan pesan Alkitab yang menyatakan bahwa pribadi yang ditemui oleh Rut memberikan perlindungan. Sebelum kita membaca serta kita boleh mengenal lebih dalam siapa sih pribadi yang memberikan perlindungan ini? Pribadi ini kita kenal dengan nama Boas. Boas merupakan saudara dari Elimelek. Dan di dalam sini, dalam pembacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa sosok Naomi dan Rut membutuhkan perlindungan. Dalam budaya yang berkembang di tanah Israel, janda, anak yatim piatu, mereka inilah yang memerlukan perlindungan begitu kental. Perlindungan ini diberikan oleh Boas kepada Rut. Tapi sebelum kita boleh bersama-sama membaca dan juga sampai kepada titik Boas memberikan perlindungan, coba kita perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Sebelum Boas, ada pribadi lagi yang
diminta untuk memberikan perlindungan bagi Ruth. Tetapi sebelum pribadi ini menerima keberadaan Ruth, ia menolak lebih dahulu. Ia menolak lebih dahulu dengan begitu banyak poin yang ada. Poin pertama, dikarenakan Ruth adalah orang dari Moab. Poin kedua, ia melihat bahwa keberadaan Ruth tidak akan membawa damai sejahtera dalam ruang kehidupan keluarganya. Moab, apa yang dimaksud dengan kota Moab? Moab merupakan salah satu kota yang dimana mereka kental sekali dengan penyembahan berhalanya. Sikap ataupun tindakan mereka tidak mencerminkan sebagai pribadi, tiap pribadi yang mengenal akan keberadaan Allah. Pasti dikarenakan mereka penyembah berhala, itu sudah pasti. Dan pribadi yang diminta untuk menebus ini pun melihat bahwa amat sangat sulit untuk meminta seorang Ruth bisa tunduk dan taat kepada Allah yang disembah dan dipuji dalam kehidupan keluarga mereka. Sungguh sulit, bukan? Tetapi lain hal dengan Boas. Boas menerima keberadaan Ruth tanpa melihat latar belakang Ruth, tanpa melihat segala sesuatu yang melekat dalam pribadi Ruth. Ia datang untuk memberikan perlindungan. Itu saja yang ia tangkap. Perlindungan yang Boas berikan bukanlah hanya sekedar perlindungan di mana mampu untuk menyediakan segala kebutuhan Ruth, kemudian menolong keberadaan Naomi. Tidak hanya itu saja. Tetapi di sini kita boleh melihat bagaimana Ruth pun kembali belajar mengenal akan keberadaan Allah melalui pribadi Boas. Sungguh indah, bukan? Ya, indah. Firman Tuhan pada hari ini mengajar kita untuk melihat karakter Ruth. Karakter Ruth di mana ia mau belajar mengenal akan keberadaan Allah melalui pribadi, tiap pribadi yang Tuhan hadirkan di sekitarnya. Ini merupakan salah satu bentuk cerminan bagi kita loh Bapak Ibu. Kita pribadi yang sudah mengenal Kristus. Pribadi yang sudah mengenal Kristus, kita harus belajar. Belajar untuk mampu mengenal akan keberadaan Allah melalui tiap-tiap orang di sekitar kita. Bagaimana caranya? Kita akan dapat merasakan damai sejahtera dan juga kita dapat merasakan perubahan yang begitu membawa damai sejahtera dan dampak yang positif dalam ruang kehidupan kita apabila kita senantiasa dekat kepada Allah. Kembali berbicara tentang perlindungan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita bersama-sama melihat sosok ataupun karakter dari Ruth, ia betul-betul berserah kepada Tuhan. Ia betul-betul mengimani dan yakin bahwa kuasa Tuhan itu bekerja nyata dalam pribadinya. Sama halnya dengan kita saat ini. Kalau kita mengimani bahwa Yesus Kristus adalah perlindungan dalam ruang kehidupan kita, maka yakin dan percaya apa yang menjadi pergumulanmu saat ini, apa yang menjadi bebanmu saat ini, Tuhan mampu untuk membantu kita, membimbing kita, dan membawa kita dalam ruang kasih-Nya. Keluarga yang dikasihi Tuhan, keluarga yang dapat merasakan
perlindungan kasih Allah dalam ruang kehidupan kita senantiasa. Amin.